ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indah. Bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Selamat petang sahabat Elisa. Gimana aktivitasnya hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, dan senantiasa sehat. Tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Malam hari ini sahabat Elisa ditemenin sama Kinan, dan kita akan berbincang bersama karena ini kita berada di program talk show spesial. Dan khusus petang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya sedang diperbincangkan ya, sedang relate dan sedang dialami oleh kita semua, tentunya masyarakat Kota Salatiga, yaitu mengenai kondisi dan kebijakan penerapan PPKM di Kota Salatiga. Mengingat saat ini Salatiga sudah turun ke level 3. Tentunya pemerintah juga telah mengimbau agar tidak melakukan euforia secara berlebihan ya. Dan malam hari ini tentunya Kinan tidak sendiri karena Kinan ditemani oleh dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM pada petang hari ini. Langsung saja Kinan akan perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Muhammad Haris SSMSI selaku Wakil Wali Kota Salatiga, dan juga ada, ini sudah tidak asing lagi buat Kinan ya. Ada Mas Sampurno SPD MSI, dosen Ilmu Komunikasi Fiskom UKSW. Halo, selamat malam Pak Haris dan juga Mas Sam. Sahabat Indonesia semua, selamat malam, salam sehat. Salam sehat ya. Apa kabar Pak Haris dan juga Mas Sam?
Alhamdulillah baik, Mbak Kinan. Baik Mbak Kinan ya. apa kabar? Saya juga baik seperti yang Pak Haris saksikan malam hari ini ya. Kita semuanya sehat. Mas Sam juga sehat ya? Puji Tuhan. Lama. Amin. Sehat Lama semua, tidak. makanya bisa bersama dengan Pak Haris dari sini. Iya, lama tidak bersua bareng sama Kinan. Oke, malam hari ini terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Elisa FM untuk berbincang bersama di talk show spesial ya. Kali ini bersama dengan Mas Sam dan juga Pak Haris kita akan membahas tentang kondisi dan juga kebijakan. Ini karena yang ditunggu-tunggu ya sebagai masyarakat, gimana ya kebijakan terbaru terkait dengan turunnya level dari level 4 ke level 3 di Kota Salatiga ini. Tentunya masyarakat juga bertanya-tanya nih Pak Haris dan juga Mas Sam ya, mungkin yang akan memberikan tanggapan atau dari pandangan dari segi akademisi. Nah kalau gitu kita langsung aja deh kita babat habis pertanyaannya, karena saat ini Kinan juga sudah menunggu pertanyaan dari pendengar ya, para sahabat Elisa. Bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar Facebooknya Elisa FM di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga kali ini di live Facebook ya, atau bisa juga kirim pertanyaan lewat WhatsApp di 0815760262. Nah kita ke Pak Haris dulu ya. Mas Sam harap bersabar ya Mas Sam. Oke. Pak Haris nih yang menjadi pertanyaan saya dan juga sahabat Elisa, apakah di Salatiga ini sudah menerapkan dan menjalankan PPKM dengan cukup baik nih Pak? Boleh langsung diberi tanggapannya. Silakan Pak Haris. Ya, Mbak Kinan dan para sahabat Elisa yang saya hormati, dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka dari talk show spesial kita sore hari ini. Tentu yang pertama terima kasih dulu ya, saya punya kesempatan Pak Sam untuk ketemu dengan para sahabat Elisa semuanya. Kita semuanya berdoa semoga sehat lah di era pandemi ini. Amin. Saya ingin berikan gambaran dulu Mbak Kinan dan sahabat Elisa bahwa pada pekan kedua bulan September ini kondisi Salatiga sudah relatif lebih baik ya. Kalau saya melihat data-data yang ada di kami, ada kasus aktif di kita ini tinggal 0,7%, kecil sudah kecil. Kemudian tingkat kesembuhan Salatiga di atas rata-rata nasional di angka 96%. Kemudian persentase meninggal juga di bawah angka nasional 2,8%. Relatif cukup bagus untuk masuk pada level PPKM level 3 ini. Dan kalau kita lihat sampai hari ini isolasi kita tinggal 63, kemudian suspeknya 17, kontak erat tinggal 25. Artinya ini angka-angka yang membahagiakan buat kita. Tapi dengan catatan seperti Mbak Kinan sampaikan, kita tidak euforia dalam merespon ini. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan pada PPKM level ketiga ini? Memang relatif sudah ada kemajuan barangkali dibanding dengan level 4. Karena kita paham bahwa pandemi COVID yang sudah masuk bulan ke-19 ini punya dampak yang sangat komprehensif bagi kehidupan kita, maka kebijakan yang pemerintah Kota Salatiga ambil pun juga melingkupi atau meliputi semua aspek. Yang pertama untuk pendidikan, pada PPKM level 3 ini berarti kita bisa memasukkan siswa kita dengan jumlah maksimal 50%. Artinya kalau kita punya siswa di kelas itu 30 anak, maka bolehlah kita masukkan 15-nya di hari Senin, nanti hari Selasa 15 lagi. Berarti anak itu sepekan bisa masuk 3 kali. Kemudian dalam bidang keagamaan juga sama, kita bisa menggunakan rumah ibadah untuk melakukan ibadah. Maksimal juga 50% hadir dari kapasitas biasanya. Jadi tentu nanti masih harus dijaga betul protokol kesehatannya sehingga kita tidak jatuh lagi ke level 4 sebagaimana sebelumnya. Lalu untuk ekonomi, UKM, UMKM, warung-warung kaki lima, restoran bisa buka sampai jam 21 atau jam 9 malam. Jadi per tanggal 6 September kita bisa mulai sampai jam 9 malam dengan durasi waktunya 1 jam.
Jadi kalau di level PPKM level 4 kemarin 20 menit, sekarang sudah bisa 1 jam. Tentu juga dengan catatan penyajian makanan dan seterusnya, protokol kesehatannya dijaga. Lalu untuk olahraga dan pariwisata serta rekreasi, memang kita masih harus sabar karena olahraga yang bisa kita selenggarakan olahraga yang sifatnya individu, belum bisa tim dengan menghadirkan penonton seperti dalam saat-saat sebelum pandemi ini. Nah, adapun tempat-tempat hiburan, kemudian pertunjukan-pertunjukan masih harus bersabar karena ya kita lebih baik bersabar sedikit, walaupun saya juga menyadari Bapak sahabat Elisa ini sudah kepingin ini. Saya sadar betul bahwa aspek pariwisata dan hiburan ini yang sangat terdampak selama hampir 2 tahun ini. Kemudian dalam aspek yang lain, saya kira sudah saya sampaikan semuanya di pendidikan, agama, ekonomi, seni budaya, pariwisata, sudah saya sampaikan seluruhnya. Nah, sehingga kita berharap memasuki PPKM level yang ketiga ini masih harus dengan kehati-hatian sehingga progresnya menuju ke arah lebih baik. Kita bersama-sama menyadari bahwa ini masih belum selesai gitu. Masih belum selesai para sahabat Elisa semuanya. Begitu Mbak yang saya perlu sampaikan di awal diskusi kita. Untuk mengawali Pak Haris ini memaparkan data dulu ya, mungkin dari sektor sekolah, ibadah, ekonomi, olahraga, pariwisata maupun tempat hiburan memang sudah ada beberapa yang memberlakukan penambahan jam ya, terutama untuk sektor ekonomi begitu ya Pak Haris. Tapi untuk olahraga, pariwisata nih mungkin para warga harap masih bersabar dulu ya karena memang kita harus tetap menaati, bukan berarti level 3 kita bebas begitu ya Pak ya. Iya, baik. Karena kita masih berada di level 3 gitu. Kita balik lagi deh Pak, kalau untuk penerapan PPKM-nya sejauh ini di Salatiga apakah sudah bisa dikatakan cukup baik Pak? Apakah masyarakatnya sudah taat dan patuh akan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Boleh silakan Pak Haris. Iya, terima kasih kepada sahabat Elisa dan warga Kota Salatiga. Relatif baik Pak. Komitmen dan kesadaran warga kita relatif baik ya. Walaupun tentu masih terus kita tingkatkan, tetapi evaluasi yang terus kami lakukan secara periodik menunjukkan bahwa kesadaran itu sudah mulai tumbuh ya, karena mungkin kita juga ingat betul di bulan Juli ketika kita mungkin sebulan sebelumnya kendor, ternyata luar biasa di Salatiga ini. Rumah sakit penuh semuanya, sampai antri semuanya, angka meninggal juga banyak dan lain sebagainya. Dan kita memasuki akhir bulan Agustus, awal September ini, alhamdulillah kesadaran masyarakat sudah relatif lebih baik. Dan bahkan kalau kita bandingkan di evaluasi provinsi maupun pusat, Salatiga relatif bagus lah kesadaran masyarakatnya dibanding dengan daerah-daerah yang lainnya. Dan tentu ini saya perlu apresiasi kepada warga Salatiga, utamanya sahabat Elisa semuanya. Oke. Wow, dipuji sama Pak Haris ya, tapi bukan berarti harus wah udah enak nih PPKM-nya. Enggak, tetap kita tidak boleh melonggarkan protokol kesehatan gitu ya Pak Haris ya. Kita ke Mas Sam dulu deh sekarang. Mas Sam, gimana dalam pandangan akademisi nih PPKM di Salatiga dan turunnya level Kota Salatiga ini dari level 4 ke level 3? Silahkan Mas Sam. Ya, terima kasih Mbak Inen, dan juga terima kasih karena sore hari ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk bisa bersanding dengan Pak Haris selaku Pak Wali ya, untuk kesekian kalinya bersama-sama dengan sahabat Elisa. Nah, begini, dari sisi yang saya ingin sampaikan, kembali kepada masalah ini adalah masalah komunikasi ya, karena pemerintah itu ya menggunakan istilah itu kan mulai dulu sampai sekarang ini kan ada beberapa istilah-istilah yang tidak mudah dipahami. Dulu ada lockdown, kemudian PSBB, lalu sekarang PPKM. Sebelum PPKM level itu PPKM mikro, sekarang ada level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kayak kalau kita di warung saja kan, di warung ini kan pedasnya level berapa.
Nah, dalam hal ini apa sih makna PPKM? Apa mana level? Level 3, level 4 itu orang bisa menyebut, tapi belum tentu. Iya. Level 4 itu seperti apa? Level 3 itu seperti apa? Sehingga disinilah pentingnya pemerintah itu menginformasikan lebih detail, ya, supaya tahu level 4 itu posisinya di mana. Level 4 itu termasuk tinggi atau tidak sih? Mungkin bagi teman-teman level 4 itu berarti lebih tinggi, lebih bagus. Jangan-jangan kalau itu level 5 gitu loh. Padahal semakin levelnya naik, di angkanya 4 ke 5 dan seterusnya, itu kan kondisinya menunjukkan buruk ya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Haris tadi, bahwa Salatiga untuk minggu kedua di bulan ini ya kita bersyukur karena posisi kita ada di level 3. Tetapi masyarakat juga perlu tahu apa konsekuensi sebagai level 3. Karena 3 ini kan bisa ke 4, bisa ke 2. Tergantung pada perilaku dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu tahu ya makna level 3 itu apa. Tadi Pak Haris sudah menyampaikan ya, dari level 3 ini maka impact-nya, efeknya itu jelas ya, walaupun masih terbatas. Itu masyarakat menjadi penting, perlu tahu supaya sebabnya begini, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh masyarakat. Masyarakat juga perlu informasi secara detail sehingga tahu kalau konsekuensinya itu kalau bisa naik lagi menjadi level 4, itu kan konsekuensinya apa yang disampaikan oleh Pak Haris tadi kan ditarik kembali gitu loh. Nah, oleh karena itu satu kata kuncinya adalah jangan euforia, jangan berlebihan. Kita tahan dulu lah, ya kita tahan dulu supaya kita bisa nanti levelnya kembali lebih. Kami berharap nanti tidak lama lagi kami berdua bisa bersanding di sini level 2. Amin. Harapannya kan begitu ya. Nah ini penting. Jadi saya melihat bahwa kembali masyarakat perlu tahu apa makna level 3, apa makna level 4 itu, supaya dengan adanya level 3 itu ternyata saya harus begini, saya harus melakukan ini, sehingga masyarakat dengan pemerintah itu menjadi gayung bersambut seperti itu, Mbak Gina. Oke. Jadi memang masyarakat juga perlu informasi lebih mungkin ya Mas Sam ya, dari segi komunikasi itu tadi, balik lagi waduh ini dosen komunikasi ya. Karena kalau kita berbicara level itu mungkin bagi sekelompok masyarakat dia bisa tahu ya, tapi bagi masyarakat yang ada di grassroots ini kan perlu ada informasi. Ini pentingnya perangkat-perangkat yang ada di level masyarakat itu perlu intinya menginformasikan tentang hal itu. Iya, betul. Dimulai dari mungkin perangkat desa yang paling terkecil ya, yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Jangan sampai justru malah naik ke level 5 masyarakatnya seneng gitu ya. Jangan sampai terbalik ini. Potensi itu ada di bawah karena kegiatan-kegiatan budaya, keagamaan ya, itu kan yang kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk bisa dilakukan PPKM yang disampaikan oleh Pak Haris tadi. Seperti itu, Mbak Gina. Oke, pentingnya komunikasi ya dan sosialisasi kepada masyarakat bisa dimulai dari sektor yang paling erat atau dekat dengan masyarakat, RT RW begitu ya, atau satuan tugas COVID yang berada di daerah masing-masing. Ini poin nih sahabat Elisa. Oke, terima kasih Mas Sam dan juga Pak Haris. Mungkin sambil menunggu pertanyaan atau titipan pertanyaan dari sahabat Elisa, kita akan bahas nih. Kita mau sekarang bahas dari setiap sektor nih. Yang pertama, kemarin Kinan sudah baca berita kalau tanggal 6 September mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka, betul ya Pak Haris ya? Dan ini khusus untuk baru untuk SMP gitu ya, dan untuk yang masih kecil-kecil ini 5 orang gitu kalau nggak salah ya Pak Haris ya. Ini untuk pembelajaran tatap muka dengan kebijakan dan aturannya, boleh Pak Haris dijelaskan kepada sahabat Elisa? Baik, iya. Silahkan. Jadi mulai hari Senin kemarin kita sudah laksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, baik itu di TK, di SD, SMP, SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tapi juga saya lihat sudah mulai dilakukan dan kami sudah melakukan supervisi dengan Pak Wali, dengan teman-teman DPRD
Pak Ketua DPRD, Komisi A juga hadir semuanya. Dan luar biasa Pak Sam, Mbak Kinan, anak-anak kita itu sangat senang sekali gitu, sangat berbahagia sekali karena yang kelas 2 itu ada yang belum pernah ketemu. Yang kelas 1 pasti belum ketemu. Baru mulai kelas 2 aja belum pernah ketemu. Kemudian yang kelas 3 itu konon juga berpisah dengan SMA-nya, kalau SMP-nya mereka nggak ketemu dengan gurunya, nggak pamitan dengan gurunya, dengan teman-temannya. Jadi baik di TK, di SD, di SMP, saya lihat mereka sangat senang, sangat surprise. Kita tanya satu-satu yang masuk pada hari itu. Nah, kita berharap, dan saya lihat di lapangan, di sekolah-sekolah itu, alhamdulillah kesiapannya cukup bagus. Artinya perangkat-perangkat pembelajaran semua sudah disiapkan, kemudian prokesnya juga dijaga dengan baik. Dan ini yang kita harapkan, sehingga nanti akan terus kita evaluasi proses pembelajaran ini, karena memang ada yang hilang, Mbak. Kalau tidak ada tatap muka itu ada banyak aspek pendidikan. Ini sebelah saya dosen pasti paham betul ya, membangun karakter anak, membangun moralitas anak, membangun berbagai hal yang itu butuh ketemu, butuh tatap muka gitu. Nah, sehingga kalau seandainya ini sudah hari yang ketiga, nanti terus berjalan, kita evaluasi lagi. Dan nanti ketika level 2 barangkali ada hal lagi, kita menunggu juga nanti kita perkembangan berikutnya itu. Gitu Mbak untuk pendidikannya. Masih dan tetap dilakukan evaluasi begitu ya Pak ya, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sekolah masing-masing gitu ya. Dan tetap baik dari pihak sekolah, dari guru maupun siswa ataupun orang tua, dan itu sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua begitu ya Pak Haris. Jadi yang masuk sekolah, yang datang ke sekolah itu atas izin orang tuanya. Jadi kita juga berikan ruang ketika orang tuanya tidak berkenan ya tetap di rumah. Tapi rata-rata orang tuanya boleh juga karena orang tua juga 1,5 tahun lebih ini dalam kondisi sulit juga mereka untuk membantu anak-anaknya di rumah itu. Benar-benar sulit Pak. Saya juga punya adik yang kebetulan masih SD dan kemarin Senin mulai masuk sekolah langsung curhat sama saya Pak Hari sampai rumah. Dia seneng banget ketemu sama teman-temannya, bahkan mendapat guru baru gitu. Senang sekali. Dan di jalan saya juga sudah sering melihat, wah ini sudah mulai sekolah ya, tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ini kalau mau bahas tentang pendidikan nih, sebelum kita ke Masam ya, tentang lajur pendidikan yang lebih tinggi di kancah universitas, ke vaksinasi dulu deh Pak Haris. Bagaimana terkait vaksinasi untuk pelajar di Kota Salatiga? Silakan. Jadi progres vaksinasi di Salatiga ini sudah cukup bagus sebenarnya. Dari sisi persentase, dari jumlah juga sudah besar. Dari target kita 150.000 yang usia di atas 12 tahun, jumlahnya sudah banyak ya Mbak yang kita vaksinasi. Tapi kita juga sadar betul, dan itulah kelebihan Salatiga. Pertama, yang jadi ASN di Salatiga ini bukan hanya orang Salatiga. Begitu pendekatannya kantor ASN, maka mungkin separuh Salatiga, separuh luar Salatiga. Begitu pendekatannya UMKM, maka UMKM itu yang di Salatiga dan yang di luar Salatiga juga mungkin bisa berbagi. Misalnya pegiat pekerja hotel misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang dari sisi jumlah persentase kita tertinggi di Provinsi Jawa Tengah itu. Bahkan kalau dari sisi penduduk sudah lebih dari 100.000 gitu. Tapi kan tidak ada jaminan. Bahkan saya sudah katakan itu sebagiannya dari luar Salatiga, tapi tidak apa-apa karena memang kita tidak membatasi. Salatiga ini selalu kita bahagia karena kota yang tidak pernah diskriminasi. Kita nggak pernah pilih-pilih. Ini orangnya Salatiga aja gitu ya. Bagaimana pelayanan pendidikan kesehatan yang kita lakukan. Dan terus kita lakukan Mbak, kemarin sudah mulai hari Senin yang anak-anak usia sekolah 12 tahun ke atas sudah kita lakukan imunisasi secara bertahap. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
organisasi keagamaan, oleh gereja juga mengadakan, oleh partai politik. Saya kira semua yang punya jejaring itu kalau bisa mendatangkan vaksin, kita berbahagia karena kita terbantu oleh kegiatan-kegiatan seperti itu, dan itulah kelebihan dari Salatiga. Banyak sekali yang memiliki jejaring di Jakarta sehingga terbantu sekali kami di Salatiga ini. Dan untuk vaksinasi ini Pak Haris untuk pelajar ya, untuk usianya minimal berapa tahun, dan untuk dosisnya apakah sama seperti orang dewasa? Mungkin para orang tua yang sedang mendengarkan talk show ini juga perlu tahu Pak informasi vaksinasi untuk pelajar ini. Silakan Pak Haris. Ya, kalau secara teknis dosis saya tidak terlalu paham ya, tapi kalau usia di atas 12 tahun, kita lakukan, dan pendaftarannya bisa di RT RW setempat. Dan kalaupun misalnya kemarin belum, bersabarlah, nanti akan terus kita usahakan sehingga mudah-mudahan setelah guru sudah, kemudian nanti siswa juga sudah, sehingga kita dengan nyaman, dengan mantap memulai kegiatan tatap muka ini. Oke, terima kasih Pak Haris. Vaksinasi sudah jelas ya, mungkin sahabat Elisa ditunggu, sabar. Yang belum mendapatkan jangan lupa untuk gencar cari informasi juga untuk mendapatkan jatah atau giliran vaksin. Masih dari sektor pendidikan, kita ke Mas Sam dulu ya Pak Haris ya. Bagaimana nih Mas Sam dalam tingkat universitas pandangannya nih terkait dengan PPKM level 3 atau pembelajaran tatap muka sejauh ini? Silakan Mas Sam. Oke, terima kasih Mbak Dinan dan sahabat Elisa. Saya tidak spesifik ke perguruan tinggi ya, tapi lebih umum ke aspek pendidikan. Tadi Pak Haris sudah menyinggung ya, bahwa aspek pendidikan itu kan setidak-tidaknya itu kan ada 3 aspek yang harus ditempuh ya. Pendidikan itu adalah aspek kognitifnya, kemudian aspek afektifnya, dan motorik ya. Mungkin kalau dari sisi kognitif itu memang tidak persoalan ya, karena kita bisa online transfer keilmuan. Tapi kalau kita berbicara tentang motorik dan afektif, itu yang susah. Padahal lembaga pendidikan itu salah satunya dia tidak hanya mengajar. Itulah kenapa lembaga pendidikan itu dinamakan dengan lembaga pendidikan, bukan lembaga pengajaran. Karena kalau lembaga pengajaran mungkin lebih pada aspek skill, aspek kognitif ya. Tetapi ini mendidik ini tentu sampai kepada hal afektif atau yang disebut dengan soft skill, menyangkut masalah aspek perilaku ya. Nah, ini kan penting ya. Dan belajar online itu nggak bisa kita mau melihat perilaku, justru saya melihat mengalami penurunan. Dulu mungkin kalau orang kuliah ya, kalau saya di lembaga pendidikan tinggi, itu 1 jam sebelumnya, apalagi yang putri, itu pasti mandi dulu, harum, bersolek, ya kan? Itu 1 jam atau setidaknya setengah jam lah. Sekarang ini 5 menit aja. Betul. Bahkan kuliah bisa sampai dari tempat tidur. Iya, betul. Masih lagi dia off camera, kita nggak ngerti. Sampai-sampai kita sudah live saja, mahasiswa masih ada di situ. Ketiduran itu Mas. Nah, itulah yang susah ditembus ya. Itu di level pendidikan tinggi, di dasar. Ini yang menjadi persoalan bukan anaknya saja. Tadi Pak Haris menyinggung, orang tuanya juga menjadi masalah. Karena ini ada 2 hal ketika kita ngomong tentang pendidikan online ya. Satu, kontennya sendiri, belum tentu orang tua itu bisa mengerjakan. Yang kedua, aspek teknologinya. Tidak semua orang tua itu bisa mengoperasionalkan. Banyak yang gaptek. Kayak saya ini pas-pasan saja begitu loh. Nah, oleh karena ada banyak problem. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur ya, di Salatiga ini sudah masuk pada level 3 walaupun masih terbatas. Nah, oleh karena itu ini juga harus disambut oleh para pimpinan-pimpinan yang ada di sektor-sektor di bawah, kepala sekolah, pimpinan-pimpinan itu bagaimana. Ini kan kebijakannya sudah muncul, tetapi implementasinya ini yang harus diterapkan baik, sehingga sekolah-sekolah itu juga harus manajemen kelasnya itu juga harus diatur ya. Nah, kami bersyukur kebetulan di tempat kami bekerja itu di Satya Wacana itu sudah ada edaran dari pimpinan bahwa kami juga sudah mulai akan persiapan untuk masuk di bulan Oktober nanti. Walaupun itu terbatas ya. Kita utamakan dulu mata kuliah yang dirasa memang harus
bertemu, terutama kali produksi mata kuliah praktek. Tapi kalau masalah-masalah yang teori-teori mungkin masih bisa di online kan ya. Nah oleh karena itu sekali lagi turunnya level 4 ke 3 ini memang tadi sudah disampaikan Pak Haris, dampaknya akan luar biasa ya. Bersabar dulu, bersabar ya. Dan terutama kali yang jangan sampai kecolongan istilahnya ya, saking senengnya gitu ya. Karena kami juga bisa membayangkan ya, kalau seandainya tadi Pak Haris ngendiko kalau ada angkatan itu yang putus, artinya lulus saja nggak ketemu. Dulu tuh ada istilahnya kan wasana warsa ya, perpisahan. Ini sudah berpisah sendiri-sendiri nih. Nggak perlu dipisahkan, sudah berpisah. Ya toh? Ada 2 angkatan yang belum saling kenal. Ya, di tempat kami kemarin ada orientasi mahasiswa. Padahal mahasiswa itu senengnya itu kalau masa orientasi, di situ dia menemukan sesuatu yang baru, teman baru, lingkungan baru, sistem pembelajaran baru, dosen baru. Di situ euforianya itu tidak terjadi. Ya oleh karenanya mari ya kita sebagai warga Kota Salatiga, sebenarnya tidak hanya warga Kota Salatiga ya, yang ada di sekitarnya, karena Salatiga ini kan juga dari muara seperti yang disampaikan Pak Haris tadi ya, karena Salatiga ini kan dikepeng oleh Kabupaten Semarang ya. Jadi yang ada di Salatiga ini yang harus ada kesadaran juga yang keluar masuk itu. Saya yakin kalau masyarakat kesadarannya lebih tinggi, ya kami berharaplah bisa kembali ke sini untuk menyambut di level 2. Begitu ya. Setuju Mas. Gitu. Tentunya menjadi harapan kita bersama begitu ya, kembalinya Pak Haris dan juga Mas Sam di sini. Salatiga sudah masuk ke level 2 gitu. Oke, ini kita masih bahas di sektor pendidikan. Pas banget juga lagi ada pertanyaan yang masuk nih Pak Haris dan juga Mas Sam. Ini dari Pak Muhammad Lukika, yaitu mengenai sekolah tatap muka apabila nantinya amit-amitnya ada yang terpapar atau memunculkan klaster baru. Ada juga menggabung juga pertanyaan dari Satria Linggar ini Pak, mengenai klaster yang kemungkinan akan dimunculkan dari adanya pemberlakuan sekolah daring tersebut. Seperti apa nih Pak kebijakannya dari pemerintah? Mungkin bisa diperjelas lagi atau dipertegas lagi kepada masyarakat. Silahkan Pak Haris mungkin ya ini. Oke, silahkan Pak Haris. Ya, Pak Muhammad dan Pak siapa tadi? Mas Satria Linggar. Terima kasih sekali atas keikutsertaannya bergabung dengan talkshow kita pada sore hari ini. Tentu kita ketika mulai melakukan kegiatan tatap muka, kita sudah lakukan persiapan-persiapan sebaik mungkin, baik itu di sekolah TK, SD maupun SMP. Kita lakukan sosialisasi sejelas mungkin kepada kepala sekolah. Kita berikan warning juga persiapan apa yang harus di sekolah, mulai dari bagaimana cara siswa masuk kelas, kemudian bagaimana duduknya di kelas, terus kesiapan-kesiapan yang lain, hand sanitizer, kemudian untuk cuci tangan, dan semuanya kita sudah sampaikan sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka ini kita mulai. Nah, sehingga ketika Senin kemarin kita mulai dan kita uji petik di beberapa sekolah, kita bersyukur persiapannya cukup bagus. Artinya jaga jaraknya juga sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan beberapa sekolah itu ada batasnya meja yang satu dengan meja yang lain dengan peralatan yang sederhana, tapi itu wujud komitmen dari sekolah agar tidak terjadi apa yang kita khawatirkan, klaster baru dari sekolah itu. Tentu kita tidak berharap itu terjadi. Nah, sehingga persiapan sebelum kegiatan tatap muka kemarin kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan hari ini terus kita lakukan monitoring, kita evaluasi, dan secara umum berjalan dengan baik. Ya, 3 hari. Kalau nanti terus menjadi lebih baik, dan kita sangat berharap itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan
kita juga bisa segera Salatiga ramai lagi dengan mahasiswa yang banyak itu karena ketika mahasiswa itu datang kembali nanti ke Salatiga tentu banyak hal Pak Sam, Mas Sam yang kita rasakan. Jadi orang yang jual nasi, jual jajanan kembali laku ini kan 2 tahun ini salah satu yang hilang adalah karena tidak ada anak kos itu. Dan itu kan pendidikan ininya. Jadi kalau Salatiga ini pendidikannya maju sebenarnya akan mengungkit kepada semua hal. Jadi tapi terima kasih atas perhatian dari para sahabat Elisa dan mengingatkan kepada kita tidak boleh muncul klaster baru dari lembaga-lembaga pendidikan di sekolah-sekolah kita. Dan tentunya memang kembali lagi ke awal tadi ya Pak ya, kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan, boleh tidak mengikuti sekolah daring begitu ya Pak ya, tetap mengutamakan izin dari orang tua seperti itu ya Pak pemberlakuannya, kebijakannya. Jadi boleh tidak luring ya, boleh daring, masih daring boleh kalau orang tua tidak menghendaki. Tapi ternyata saya ke sekolah-sekolah itu sebagian orang tua itu menginginkan anaknya segera ke sekolah gitu. Dan kita jaga bersama-sama Mbak. Jadi orang tua yang menjaga, anak sekolah juga menjaga dirinya, lalu Bapak Ibu guru di sekolah juga demikian halnya, karena kita juga sadar yang sekolah di Salatiga kan bukan hanya dari Salatiga saja, luar kota juga ada pasti gitu. Dan ini perlu kita jaga betul, protokol kesehatannya berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya 5M itu terus kita ingatkan. Walaupun sudah hafal terus kita ingatkan. Walaupun di telinga sudah bosan betul Mbak Sama. Tapi tetap tidak boleh lalai untuk dilakukan. Ini mungkin juga menjadi salah satu kekhawatiran orang tua dalam kegiatan pembelajaran tatap muka nih Pak. Bagaimana kalau seperti yang ditanyakan oleh Pak Cahyono Nugroho nih, kekhawatirannya adalah ketika anaknya belum vaksin Pak, dan khawatir ketika dia memasuki bangku persekolahan ya, di dunia sekolah akan memunculkan klaster itu tadi. Begitu Pak, yang menjadi kekhawatiran mungkin diwakilkan oleh Pak Cahyono Nugroho itu tadi ya. Iya, Pak Cahyono, kita terus berusaha melakukan vaksinasi untuk anak-anak sekolah juga. Ini kita teruslah, apalagi sekarang ini prosedur vaksin itu langsung ke pemerintah pusat, sehingga kita kalau kerja cepat di sini nanti mendapat respon cepat juga dari pemerintah pusat. Makasih Pak Cahyono. Oke, dan tetap akan dievaluasi gitu ya Pak. Allah, Oke, ini masih ada banyak pertanyaan dari sahabat Elisa nih Pak. Kita siap-siap untuk babat habis semuanya, dan kita masih akan bahas mengenai topik atau sektor yang selanjutnya, yaitu sektor ekonomi dan juga pariwisata, mungkin yang erat juga kaitannya dengan, karena semua sektor tentunya berhubungan dan saling berkaitan ya. Tapi kita akan jeda dulu ya Pak ya, dan sahabat Elisa tetaplah menyatu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tak hanya 3M, kini protokol kesehatan 5M harus diterapkan untuk mengurangi resiko penularan. Berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Saya Dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog. Saya akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan tentang vaksin COVID-19. Vaksin membuat kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu. Sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan kepada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus, lalu kemudian tubuh akan berespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, saat seseorang terpapar oleh virus, maka ia sudah memiliki kekebalan.
vaksin apa saja yang telah mendapatkan izin dari BPOM, maka dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pada situasi pandemi seperti sekarang, Selangkah lebih maju bersama 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Sahabat Elisa, tentunya masih bersama dengan Kinan dan juga ada Pak Haris dan juga Mas Sampurno di talk show spesial. Tema kita pada petang hari ini, kondisi dan kebijakan penerapan PPKM di Kota Salatiga ke level 3. Langsung aja kita akan lanjut berbincang dengan kedua narasumber pada petang hari ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol di sektor pendidikan, sekarang kita beralih ke sektor yang lebih panas lagi nih isu-isunya, yaitu di sektor ekonomi nih. Langsung aja deh ini Pak Haris atau Mas Sam ya yang akan menjelaskan atau memaparkan kebijakan terkini mengenai sektor ekonomi di Kota Salatiga ini. Silahkan, mungkin ke Pak Haris dulu gitu ya. Silahkan Pak Haris. Ini salah satu epicentrum penting ekonomi ini. Iya. Iya, Mbak Gina dan sahabat Elisa, Pak Sam, saya matur dulu ini karena itemnya cukup banyak untuk ekonomi ini, tapi saya kira garis besar ingin saya sampaikan bahwa di sektor ekonomi ini untuk supermarket, toko-toko modern, kemudian pasar tradisional dan pasar swalayan itu sudah boleh buka sampai jam 9 malam, jam 21. Ya, cuman memang yang tidak mudah adalah ketika sampai pada catatan dengan catatan pengunjung 50%. Ini kan juga tidak mudah ini. Tidak mudah. Pengunjung nggak boleh masuk ya, nggak mungkin mau belanja. Tapi saya kira poinnya nanti kita jaga bersama-sama. Kemudian kegiatan pasar rakyat, kemudian kegiatan UMKM, kaki lima juga yang kemarin sampai jam 8, kita ini sudah mulai jam 9. Jam 9 malam. Jadi kalau kawan-kawan di Jalan Sudirman kemarin kan, Pak ini kan baru mulai laku. Habis Isya jam 7 itu sudah mulai laku. Jam 8 sudah tutup gitu. Ya, tapi kita lakukan itu semua demi kita sendiri juga, kita semuanya juga. Kemudian yang juga bagi Salatiga agak ya boleh sensitif lah gitu ya. Pasar pagi yang di Jalan Sudirman itu tetap buka sampai jam 5.30. Jadi saya juga ingatkan kawan-kawan, teman-teman, sahabat Elisa yang mungkin sering kegiatan di pasar pagi, kita berharap 5.30 ini sudah selesai. Nah, bagi teman-teman sahabat Elisa yang suka makan di warung, sekarang sudah boleh 1 jam. Kemarin kan 20 menit. Kalau bagi yang pesan nasi goreng belum masaknya 15 menit, belum selesai sudah didatangi oleh teman-teman dari Satpol misalnya untuk segera. Nah, sekarang sudah agak ada kelonggaran sedikit, 1 jam kita boleh makan di rumah makan kita. Gitu. Berarti untuk 20 menitnya sudah dilonggarkan sedikit menjadi 1 jam gitu ya. Dan kalau kemarin rumah makannya yang jam 8 malam sudah harus tutup, sekarang boleh jam 9 ditambah dikasih bonus 1 jam. Oke, ini kita ke pertanyaan nih ya Pak Haris. Ada dari Vandiani Lydia. Untuk para UMKM, apakah ada ketentuan buka dan tutup tempat makan dan informasi vaksin? Mungkin ini sudah dijelaskan tadi ya. Terima kasih Mbak Vandiani Lydia sudah bergabung. Ada juga pertanyaan ini dari Aulia Nurlaili. Ini juga terkait dengan jam makan nih. Apakah di Salatiga memberlakukan makan di warung makan dengan waktu 20 menit? Ini juga sudah dijawab 1 jam begitu ya. Untuk sektor ekonomi atau makan ya. Tapi ini pertanyaannya nih Pak, kalau dari segi makan di warung makan sudah diberi kelonggaran. Nah, apakah dengan turunnya Salatiga ke level 3 ini diperbolehkan mengadakan acara dengan jumlah batasan orang yang juga diberi kelonggaran seperti itu? Silakan Pak Haris. Iya,
resepsi misalnya gitu ya, resepsi. iya. Kalau kemarin sahabat Elisa yang keluarganya menyelenggarakan prosesi pernikahan misalnya gitu, kemarin kan nggak boleh diselenggarakan Iya. dengan banyak-banyak. Sekarang sudah boleh 30 Mbak, 30 yang diundang. Jadi kalau ingin ngundang berapa? 100 ya 3 gelombang. 30 lagi. Jadi sudah boleh kegiatan-kegiatan seperti itu. Ulang tahun sudah boleh. Yang diundang 30 dan tetap dengan prokes dan Iya. kalau yang agak lebih lebih luasa dalam regulasi kami yang di ruang terbuka, Mbak. Di ruang terbuka itu bisa lebih lama sebenarnya itu. Dengan catatan memang ruang terbukanya representatif gitu. Oke, berarti tetap di angka 30 ya, 30, belum. iya. Kalau misalnya mau 100 orang ya 3 gelombang. Iya. Tetap dalam satu kurun waktu itu nggak boleh lebih dari 30 orang untuk acara-acara seperti itu. Oke, ini untuk masalah ekonomi ya, makan di warung mungkin sudah diberi sedikit kelonggaran, tetapi untuk pemberlakuan kebijakan pada saat mungkin akan mengadakan acara tetap di angka 30 gitu ya. Kemudian nih masih lanjut tentang pembatasan tersebut nih Pak. Untuk pariwisata memang belum diizinkan untuk dibuka ya di Salatiga sendiri seperti itu. Iya, destinasi wisata ketepatan kita juga tidak terlalu banyak ya. Destinasi kita paling kita punya Kali Taman. Jadi sampai sekarang belum kita buka. Ya kalaupun kita punya lapangan Pancasila kita masih tutup dulu gitu ya. Untuk kegiatan jalan pagi boleh kita sudah buka, tapi dengan catatan pakai masker. Oke. Olahraga yang tidak pakai masker kita bolehkan renang, itu pun kolam renangnya belum dibuka. Iya. Oke, ini lanjut lagi nih Pak dari isu yang lebih sensitif lagi nih mengenai syarat vaksin nih Pak. Maksudnya mengenai sertifikat vaksinasi ini saya akan bertanya dari kedua sudut pandang ya, dari sudut pandang Pak Haris maupun Mas Sam ya. Bagaimana nih kalau masyarakat berpikir vaksin ini untuk semata-mata memenuhi syarat biar bisa masuk mal atau berpergian nih Pak? Apakah itu sesuatu yang waduh gimana nih Pak? Silakan monggo dari Pak Haris dulu atau dari Mas Sam nih. Iya, saya kira pertama pendekatan substansinya bahwa kita vaksin ini agar kita sehat. Pasti kita nomor satunya itu. Bahwa kemudian pemerintah memberikan syarat untuk naik pesawat, untuk tinggal di beberapa hotel berbintang, mensyaratkan sertifikat. Saya kira itu hal yang nggak ada masalah menurut saya. Asal semuanya kita komitmen gitu ya, komitmen. Dan kita tidak akan menyalahgunakan kok saya kira ya sertifikat itu. Nah oleh karena itu bagi yang sudah vaksin yang belum dapat sertifikat misalnya ya nanti minta aja kepada penyelenggara itu karena beberapa event memang dibutuhkan itu beberapa event dibutuhkan dan menurut saya itu hal yang baik-baik saja gitu. Oke, gimana nih Mas Sam pendapatnya? Jadi sebelum masalah yang berkaitan dengan sertifikasi tadi ya, saya tertarik untuk kasih komen mengenai soal ekonomi terutama kali UKM atau hal yang berkaitan dengan makan memakan tadi ya. Gini ya, Salatiga ini kan masyarakatnya ini masyarakat yang guyup gitu ya. Dan kecil, relatif kecil. Dan di tempat-tempat tertentu itu memang menjadi favorit gitu. Makan itu kan ada dua setidak-tidaknya, makan karena lapar atau makan karena kepengen dia itu sebagai tempat untuk komunikasi sosial. Gitu ya. Jadi kalau hanya makan itu sebenarnya 10 menit selesai. Apalagi kalau makan ada sopnya, kuah, disedot aja habis, disedot habis. Tapi makan itu kan tidak hanya sekedar kenyang. Dia pengen nongkrong, pengen ngobrol. Itu yang menjadi persoalan gitu ya. Jadi memang agak susah kalau itu ketetapannya harus sekian menit, belum lagi kalau ngantre. Padahal dengan adanya sekarang ini delivery order seperti ada GoFood itu ya
itu ngantrinya itu sudah berapa lama, Iya, betul, ya, berapa lama ya. Nah, oleh karena itu memang di sini menjadi manajemen itu tidak hanya sekedar masalah manajemen keuangan, tapi juga manajemen tata ruang, kemudian manajemen masalah waktu. Itu memang ya ini karena kebijakan pemerintah ya. Toh ini kalau seandainya levelnya menjadi 2 juga ini juga yang untung siapa? Masyarakat juga ya sebetulnya. Sebaliknya kalau ini naik menjadi level 4 lagi, siapa yang rugi? Yang rugi juga masyarakat. Sehingga memang kita perlu mengendalikan diri ya, mengendalikan diri. Oleh karena itu di sisi lain tadi Pak Haris sudah memberikan informasi kalau di ruang-ruang terbuka pada Salatiga itu unik sebetulnya. Kalau dari sisi iklim ya, Salatiga itu sebenarnya tidak cocok untuk nongkrong di luar ya, karena Salatiga itu agak lembab gitu ya. Maka coba kalau kita punya sepeda motor ya, apalagi di bulan-bulan Juli Agustus ini, taruh di luar nggak ada 10 menit itu sudah basah itu. Sebenarnya Salatiga itu nggak cocok untuk seperti itu. Tapi kenyataannya habitnya masyarakat kita tuh sukanya nongkrong malam. Sehingga kalau jam 8 disuruh tutup, padahal itu baru nikmatnya. Bukanya itu habis maghrib, ya toh. Tiba-tiba habis ngisa jam 8 harus tutup gitu. Tapi bersyukurlah ini ya bisa sampai pukul 9 ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana tadi ada kelonggaran sehingga kalau misalkan ada hajatan itu dulu kan ya sudah terbiasa sebenarnya ya, ada shift 1, shift 2, cuma sekarang shiftnya mungkin perlu ditambah lagi shift 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, lalu kemudian tentang ini Pak, tentang apa sertifikasi mengenai ya, ini kan sekarang ada yang sudah elektrik ya, online gitu ya, ada yang masih lembaran gitu. Nah ini juga kembali ini masalah informasi, masyarakat itu perlu tahu sebetulnya ya. Pertama, mengapa itu harus ada ya. Kedua, bentuknya itu apa, macam-macam. Kan masyarakat bingung, ada yang berinisiatif dilaminasi, ya katanya dilaminasi sekarang nggak boleh. Wah, sekarang ada aplikasinya itu ya. Kita tunjukkan di HP. Ini informasi-informasi yang seperti ini yang kadang-kadang membuat bingung. Sebetulnya itu untuk apa dan wujudnya itu apa? Itu penting sekali supaya jangan sampai begini loh. Waduh, saya sudah divaksin tapi saya nggak dapat sertifikat. Padahal saya udah, buktinya mana? Karena di event-event tertentu, di daerah-daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu itu mutlak. Di bandara itu mutlak sekali gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi informasi menjadi penting. Ya, ini untuk apa, gunanya apa, dan kalau ingin mendapatkan perolehannya di mana, ya kalau yang anak-anak muda pakai aplikasi nggak ada masalah. Nah, kalau yang sepuh-sepuh ini KTP aja kadang-kadang bingung. Ya, itu ya kembali kepada masalah sertifikasi itu perlu ada informasi yang lebih detail ya, supaya jangan merasa aku divaksin kok bisa dipersulit hanya gara-gara tidak memiliki sertifikat. Seperti itu ya menurut saya. Dan ini untuk penerapan kebijakan di tempat pelayanan publik di Salatiga seperti kantor pemerintah atau mall atau kantor-kantor tertentu memang mewajibkan untuk membawa sertifikat seperti itu Pak Haris? Kalau di kami sih pelayanan di kantor kelurahan, pelayanan di kantor kecamatan itu tidak serta-merta, tidak serta-merta ya. Artinya menuju ke arah sana ya, proses ke arah sana. Ya, saya sekaligus juga memanfaatkan kesempatan ini untuk masyarakat jangan percaya dengan hoax. Kadang-kadang kan walaupun sekarang saya kira udah agak lebih bagus Pak Sam. Ya sudah tahun kedua ini relatif masyarakat itu lebih hati-hati, lebih bagus pensikapan terhadap pandemi ini, sehingga relatif tidak mudah terpancing oleh hoax. Dulu waktu kita bicara di sini berapa tahun lalu apa 6 bulan lalu itu masih luar biasa masyarakat tentang vaksin ini begini. Nah, sekarang sudah relatif lebih baik. Jadi oleh karena itu saya juga sekaligus mengajak kepada sahabat Elisa untuk bertanya ya semuanya kepada kita. Kalau bapak-bapak tadi Mbak Kiran sudah menyampaikan kepada instrumen pemerintah di bawah, di RT, RW, bahkan kita beberapa kegiatan vaksin juga menggunakan jalur itu, jalur RW itu, karena itu paling
paling praktis ya, paling praktis. Kemudian dari situ nanti baru ke puskesmas. Sebab tidak semua orang juga tahu di mana puskesmasnya. Misalnya saya orang Kauman Kidul, misalnya, di mana ya puskesmasnya itu belum tentu dia tahu gitu. Betul. Nah pendekatan ini kami lakukan agar masyarakat semuanya bisa mendapat informasi yang jelas gitu. Yang melalui Satgas tingkat RW, nanti naik ke kelurahan, ke kecamatan, dan kami selalu menginformasikan itu secara rutin kepada masyarakat. Betul sekali, super sekali nih saya kalau mau bilang penjelasan dari baik dari Pak Haris maupun Mas Sam. Ini ada satu pertanyaan yang juga ingin Kinan tanyakan ini sebenarnya nih Pak Haris dan juga Mas Sam. Boleh nanti ditanggapi, ada pertanyaan dari Rio dan juga Ani. Ini pertanyaannya hampir sama. Kinan akan coba rangkum. Saat ini sudah memasuki akhir tahun 2021. Biasanya kan ada euforia tertentu untuk menyambut tahun yang baru nih. Bahkan jauh sebelum bulan Desember ya, banyak yang sudah punya rencana pengen liburan ke sini lah, pengen ngadain ini. Nah, ini bisa jadi menimbulkan lonjakan kasus kembali. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah saat ini pemerintah Kota Salatiga sudah punya planning atau gambaran pencegahan supaya tidak menjadi level 4 kembali? Silakan. Mbak Kinan dan sahabat Elisa, salah satu yang saya senang dengan penanganan COVID ya pada beberapa bulan terakhir ini, penanganannya adalah terjadi komunikasi yang sangat intens antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. Event-event tahun baru itu kan bukan event lokal, itu event regional juga nasional, sehingga saya yakinnya ini akan menjadi kajian kita bersama, akan menjadi kajian dan concern, perhatian kita semuanya. Dan pasti kita juga tidak lupa bahwa ketika habis ada kegiatan-kegiatan event-event besar itu biasanya ada lonjakan gitu, ada kan kasus. Dan sehingga kita mengasumsikan bahwa kalau masih level 3, level 2, saya kok punya prediksi tidak ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk juga tadi penanya sahabat Elisa yang berbahagia tentang tahun baru. Lebih baik kita menahan diri dulu, karena kita juga membaca beberapa negara, bahkan negara yang sudah maju sekalipun ketika euforia, ledakannya ratusan persen lebih banyak lagi gitu. Nah, sehingga mari kita lihat kemajuan progres dari 4.3 ini tetap dengan pandangan yang jernih, kesadaran penuh bahwa yang bisa mengakhiri pandemi ini ya tentu setelah ketentuan Tuhan ya kita sendiri, kita ini harus lebih baik, lebih hati-hati. Kalau dari Mas Sam, silakan Mas Sam mengenai kemungkinan euforia yang akan dilakukan ini dari masyarakat. Ya, tadi Pak Haris sudah ngendiko ya, ini bukan hanya masalah lokal, bahkan malam tahun baru itu kan internasional. Pola internasional itu ya. Tapi kembali kepada masalah kultur ya. Saya katakan bahwa budaya kita tuh sukanya kumpul. Budaya kita tuh kan maka ada satu pepatah Jawa toh, mangan ora mangan sing penting kumpul. Itu ya, oleh karena itu begini, apalagi saudara-saudara kita yang ada di rantau ya, pasti Salatiga ini kan sangat menyenangkan ya, iklimnya, kesejukan, makanannya itu kan ngangenke ya masyarakatnya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari bahwa tidak hanya di malam tahun baru, menurut saya di hari-hari tertentu yang sifatnya itu memang membutuhkan kerumunan, kumpulan ya, memang sebaiknya kita harus tetap mempertahankan apa yang menjadi aturan ya, karena jangan sampai tadi euforia yang berlebihan dan akibatnya justru masyarakat yang akan dirugikan gitu loh. Apalagi kalau itu sampai kita levelnya secara nasional naik lagi ya, kasihan lah ya, karena ujung-ujungnya yang terkena adalah masyarakat juga. Dan COVID ini kan sudah ngefeknya itu kan di semua sektor ya, di semua sektor. Dan saya pikir kita selama hampir 2 tahun ini harusnya kita belajar, ya, belajar dari negeri orang lain, dari kota lain, dari lingkungan kita sendiri. Ya, itu adalah pembelajaran yang baik. Kita pernah
di bulan Juli itu pada puncak-puncaknya ya. Nah, ini sekarang ini kalau Juli sekarang ini sudah di Agustus ini kan 2 bulan, berarti kan pemerintah kota ini kan sudah bisa menurunkan yang cukup drastis ya. Nah ini tentu tidak mungkin kalau tidak ada peran dari masyarakat. Nah oleh karena itu ya sekalipun sudah agak dilonggarkan ya kita harus mencoba untuk mempertahankan tanggal itu supaya sekali lagi pada akhirnya kita bisa akan kembali kepada situasi semula. Memang kebiasaan baru, perilaku itu tuh tidak mudah gitu ya, tidak mudah gitu ya. Ya seperti dulu pertemuan yang lalu saya katakan itu seperti orang pakai helm. Ketika helm pertama kali itu ya susahnya bukan main. Syukur kepalanya. Iya. Tapi sekarang ini kalau nggak pakai helm rasanya piye gitu loh. Hilang. Masker juga begitu. Nanti lama-lama orang kalau nggak pakai masker ada sesuatu yang kurang gitu loh ya. Ya ini kan hanya masalah penyesuaian ya. Dan saya yakin kalau itu memang harus melakukan hal itu untuk demi kebaikan semua ya. Saya pikir lebih bagus ya. Iya, betul. Tetap direm ya Mas ya, dan juga Pak Haris ya, nggak usah euforia dulu lah daripada nanti naik lagi susah lagi. Tetap harus menaati prokes. Oke nih, nggak kerasa sudah 1 jam kita bersama nih untuk sahabat Elisa. Nggak kerasa ya. Kayaknya kalau talkshow seperti ini harus 3 jam lebih nih. Oke, terakhir nih mungkin closing statement baik dari Pak Haris maupun Mas Sam untuk menutup jumpa kita di malam hari ini. Silahkan dari Pak Haris. PPKM level 3 ini juga hadiah untuk masyarakat Salatiga yang komitmen dan bisa menjaga diri. Nah, oleh karena itu ini mari terus kita pertahankan. Terus kita pertahankan, kita sadar penuh bahwa yang akan menjadikan level 4 atau 2 kita semuanya gitu. Mari kita sambut progres yang positif ini dalam bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, olahraga sesuai dengan sebagian yang sudah kami sampaikan tadi. Sekiranya ada hal yang perlu dimintakan konfirmasi, saya siap untuk memberikan penjelasan. Mungkin para pegiat restoran, pegiat hotel, pegiat UMKM yang ingin info lebih dalam, kami siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian. Dan terima kasih Elisa memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan banyak hal kepada sahabat Elisa semua dan warga Kota Salatiga. Terima kasih Mbak, terima kasih sahabat Elisa. Terima kasih kembali Pak Haris. Dari Mas Sam. Ya, karena dari saya lebih pada aspek pendidikan ya. Karena saya ada di dunia pendidikan, mungkin saya hanya ingin mengingatkan saja agar semua sektor pendidikan ini, terutama kali pimpinan-pimpinan pihak sekolahan itu harus betul-betul memperhatikan protap yang ada dan mengantisipasi jangan sampai itu terjadi klaster ya. Tetapi harus juga mempersiapkan kalau itu terjadi, harus disiapkan sampai ke sana. Jangan sampai setelah terjadi dia bingung ya. Jadi mulai dari ya kita tidak berharap ke sana, tetapi mempersiapkan dari sistem pembelajarannya, kemudian manajemen kelasnya, manajemen waktu, tapi juga mengantisipasi ya. Tadi ada pertanyaan dari beberapa orang tua murid ya, sahabat Elisa, kalau itu terjadi jangan sampai nanti kebingungan, itu harus diantisipasi ya. Saya mendengar dari Satya Wacana juga sudah memprediksi, sudah menghitung nanti berapa yang datang. Lalu Satya Wacana punya beberapa tempat. Kalau seandainya itu terjadi ledakan, tempatnya di sini, tempatnya di sini, tempatnya di sini. Bukan setelah terjadi bingung, ini mau dibawa kemana. Nah, sekolahan baik SD, kemudian SMP, SMA itu harus memprediksi sampai ke sana. Ya. Jangan semuanya itu dijatuhkan ke pemerintah ya. Semua masing-masing sektor itu harus memikirkan sampai ke sana. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan di penghujung acara ini, Mbak. Terima kasih Mas Sam dan juga Pak Haris ya. Sama-sama, luar biasa yang boleh dibagikan kepada sahabat Elisa di malam hari ini. Kinan juga mengucapkan terima kasih atas atensinya bagi para pendengar sahabat Elisa. Ada Pak Muhammad Lukika, Mbak Adelia Nujaba, ada juga Satria Linggar, Pak Cahyono Nugroho, Pak Arianto, dan juga yang bertanya lewat line WhatsApp
ada Mbak Ani dan juga Mas Rio ya. Terima Wah, kasih luar biasa atensinya ya. Ini luar biasa. Pokoknya ini kalau Ya. misal waktunya lebih lama, mungkin atensinya lebih banyak Ya, lagi ada gitu lagi ya. pelajarannya. Oke, ini membuktikan bahwa ternyata masyarakat juga Ya. sangat menyukai dengan talk show seperti ini ya, Ya, dan ya. membutuhkan informasi Betul. seperti ini ya, karena komunikasi itu penting Dan gitu ya, Pak. karena ini menyentuh kehidupan mereka langsung Betul, ya. betul. Jadi kami harap Pak Haris itu setiap perkembangan yang ada Iya, mungkin betul. perlu. Kita terima kasih kepada Elisa yang memberikan saluran untuk itu. Iya, luar biasa. Ada sinergi ya antara dari akademisi maupun Iya. pemerintah dan juga media ya, Iya, ada iya. untuk Makasih sekali, Mbak. memberikan informasi kepada masyarakat. Dan poinnya tadi yang saya tangkap adalah kita Salatiga sudah masuk di level 3, mau ke depannya atau maukah ke level 4 atau ke level 2 ini tergantung bagaimana sikap dan perilaku yang diambil oleh masyarakat ya. Jadi kalau mau turun ke level 2 so harus bisa mengerem juga dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kurang lebih banyak sekali yang disampaikan oleh Masa maupun Pak Haris malam hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung Sama-sama Mbak dan Dila, sama-sama memberikan sahabat Elisa. Ya, terima kasih. informasi yang sangat penting untuk sahabat Elisa semuanya. Kiranya ini bisa tentunya menurunkan levelnya Salatiga sehingga harapannya kedepannya kita bisa ketemu lagi Amin. dalam kondisi Salatiga udah level 2. Amin ya. Mbak. Oke, terima kasih Pak Terima Haris kasih, terima Masam. kasih. Salam Terima sehat kasih. untuk semuanya. Malam, Dan salam sahabat sehat. Elisa, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita di talk show spesial kali ini. Nantikan juga talk show selanjutnya, dan sahabat Elisa tetap salam sehat, jaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan. Kinan pamit, goodbye, have a nice day, dadah, selamat malam dan tetaplah menyatu di 103.9 Elisa FM The Victoria Station.